yang saya hormati dari perusahaan ya, pelaku pihak utama mungkin ya dari Galian C, dan yang saya hormati Bapak Kapolsek ya dari Polsek Jamila ya, hadir alhamdulillah, dan yang saya hormati pada semua rekan-rekan yang ada di sini, staf desa maupun BPD maupun yang lain, Karang Taruna mewakili RT RW semua dari lembaga LSM semua sudah hadir, walaupun mewakili semua karena ini forum musyawarah mewakili ya, istilahnya jangan ngomong kasar, ulah diturunkan KB lah, udah mewakilkan dalam arti masyarakat itu mewakilkan sebenarnya. Dan kami ini sebagai aparatur desa, saya sendiri BPD-nya Pak, dan beliau Pak Andi mungkin mewakili kami dari RW 05 ini 2 orang BPD-nya itu Pak. Dari awal kami tidak tahu adanya galian tersebut, bahkan saya pribadi belum pernah diajak musyawarah. Dan saya tanya kepada masyarakat, apakah ini perusahaan ini ada musyawarahnya di masyarakat? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa perusahaan itu selalu kayak takut sih ke masyarakat? Sebenarnya hal sepele, hal kecil bagi kita lah, kalau pikiran kita kosong aja. Mana sih masyarakat ansot tempatan aslinya itu? Saya pengen datang, saya pengen ngobrol. Apakah diizinkan, apakah tidaknya? Kan di situ letak utamanya dulu. Kalau bola ya blundernya di situ dulu. Jangan lari, gampanglah kita ke desa, ke Palura, gampanglah kita ke polsek, ke camat, dan setelah ada musyawarah di warga tersebut, kan enak perusahaan melangkahnya. Ini loh senjata saya. Siapapun tidak akan bisa melawan, karena kenapa? Adanya di wilayah beliau. Itu. Jadi saya mohon maaf untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, karena saya diam saja dan ditanya oleh tokoh, ditanya oleh warga, BPD kumaha sih cicing tugasnya sebagai naon sih BPD? Pok Cina. Saya menjawab, saya monitori 1 kegiatan desa, 2 wilayah, dan sudah ditugaskan oleh ketua BPD masing-masing wilayah ini monitoring. Dalam arti sekecil apapun adanya kegiatan di wilayah kami laporkan. Nah, dan saya konfirmasi ke ketua bahwa ini ada galian C, galian pasti. Bahkan beliau juga tidak tahu, gitu. Ya, mungkin sudah koordinasi apa tidaknya kan perusahaan dengan kepala desa, maka saya bertanya-tanya, apakah ini perusahaan legal atau ilegal sih? Saya gitu kan, jelas-jelasnya. Dan saya mohon penjelasan dari perusahaan, kalau toh ada sekecil apapun dari masyarakat saya yang mengatasnamakan, Pak, mengatasnamakan, garis bawah ya, mengatasnamakan warga Cikasantren, tolonglah berikan ke kami datanya, itu kami cross check, biar jangan ada kesalahpahaman. Karena kami, kenapa? Dengan RT ini saling tuding. Siap meren, tanda tangan. Termasuk tadi soroti kan? Itu kan? Siap meren. Nah di situ Pak. Jadi dasarnya masyarakat Kisru ini dengan apa? Tidak diajak musyawarah oleh perusahaan. Harusnya perusahaan itu datang ke tempat kami, musyawarah, mau dimanapun kami legowo. Dari dulu kami juga tidak fanatik dengan perusahaan apapun, asal kami diajak musyawarah. Itu Pak, dasarnya ini. Nah setelah ini berjalan, tahu benar dengan kata Pak Jemi, setiap ada kegiatan apapun kami tidak pernah diajak. Maaf, bukan galian saja. Setiap kegiatan yang dipagintungan itu mengenai wilayah kami, ada beko apapun, kami ini warga dikesampingkan Pak, selalu dikesampingkan. Ada apa sih sebenarnya itu kan? Nah
kami meminta pertanggungjawaban ke kepala desa, bahkan ke perusahaan. Apakah kami ini dikorbankan? Kan gitu. Apakah kami ini dibikin senjata? Apakah kami ini dibikin bola? Hah? Kepentingan pribadi, kepentingan perorangan ini, tolong jangan sampai masyarakat ini menjadi korban. Kan gitu, Pak? Mohon maaf nih, perusahaan tidak tahu sudah beres tempat dengan dasar apa ada situ materai dan tanda tangan dan sebagainya. Kan perusahaan percaya aja, legalitasnya jelas, desa bagi punya, kan gitu. Nah, tolonglah perusahaan ini seharusnya di cross check, katakan siapa sih tokohnya, siapa sih BPD-nya, siapa sih RT-nya, siapa sih orang masyarakatnya ini, kumpul lah, musyawarah lah. Nah, di situ sebagai dasar untuk melangkah perusahaan, cross check dulu, jangan dulu serta-merta perusahaan percaya dengan tanda tangan nih yang dinyatakan nih. Karena kenapa? Sekarang, Pak, zaman sekarang, jangan ini tahu lah Bapak lah, ya tahu lah itu. Nih dasarnya sekarang kenapa Pak Lurah dan Bu Lurah kan seharusnya hadir di sini. Saya meminta pertanggungjawaban di sinilah, musyawarah yang sejelas-jelasnya, sebenar-benarnya. Kami ini butuh, kami ini warga, kami ini butuh, Pak. Dari dulu kami selalu perang ini, jangan pasir terus. Tolong kami dari dulu, jangankan bukan pemerintahan ini, dari dulu. Karena kami selalu diadu dombakan, Pak, selalu diadu dombakan. Tidak pernah ada perusahaan datang ke kami intinya meminta musyawarah. Apakah kami diizinkan? Apakah tidak? Itu aja intinya. Nah, mohon maaf ini ke perusahaan, mohon maaf. Bukan saya menyalahkan kan pihak perusahaan, mohon maaf. Kesalahan perusahaan terlalu percaya dengan ending apa yang disuguhkan oleh beliau-beliau yang di belakang masyarakat, di belakang perusahaan bermain. Ya intinya kita ini diadu dombakan. Jelas, perusahaan kenapa? Sudah merugi lah. Bahkan saya itu ratusan juta yang sudah dikeluarkan, wajar mempertahankan hak perusahaan untuk mempertahankan. Kami sebagai warga wajar mempertahankan karena kami tidak pernah diajak musyawarah. Kan begitu. Nah, tolong untuk kedepannya saya mohon ini, saya mewakili seluruh elemen masyarakat RW 05, saya sebagai DPD-nya diminta pertanggungjawaban bahkan tokoh pemuda semua mewakili. Nih DPD, di mana kamu tanggung jawabnya sebagai punya wilayah? Nah, di sini saya berbicara, alhamdulillah mohon maaf ini ke semua media, ke semua istilahnya kawan-kawan, rekan-rekan semua, tolonglah bantu kami masyarakat ini. Jangan mengedepankan ego, jangan mengedepankan, tolong aspirasi kami ini, tolong dengarkan. Silakan kalau Bapak kami tidak melarang. Oke lah Bapak mau datang ke masyarakat kapan kami legowo, silakan datang ke masyarakat kami, kita musyawarah. Di situ yang memutuskan adalah RW 05 itu Kampung Cikasenter Masjid, Sabarang Wetan, Sabarang Kulon, Pak. Ada 3 kampung yang meliputi di RW 17 dari RT Pak Usman. Di situ tolong dimusyawarahkan secara baik-baik. Kita udahlah, yang ini berkesampingan. Kalau mau berusaha pengen ada keputusan yang jelas, ayo musyawarah di masyarakat kami. Kita musyawarah baik-baik, tinggal hasil dari musyawarah jangan Bapak istilahnya, tolonglah dengarkan aspirasi kami, gitu kan? Mendukung dan tidak mendukungnya kami keluarkan nanti di forum itu. Sehubungan ini udah mewakilkan seluruh masyarakat di sini, udah ada jelas-jelas ini, jelas-jelas untuk hari ini kami masyarakat membawa aspirasi masyarakat ini. Dengan adanya galian chat tersebut kami keberatan. Garis miring di situ menolak keras karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan dan masyarakat. Begitu.
Ini jelas-jelas kita dikorbankan. Saya pribadi tahu percis desa Pagintungan itu saya berjuang dari tahun berapa itu dari kepala desa yang lain-lain. Tidak ada sebenarnya Pagintungan untuk wilayah Cikasantren itu RW 05 galian pasir itu dari dulu Pak. Dari dulu tidak ada, menolak terus. Kenapa ini perusahaan bisa masuk? Siapa sih oknumnya? Itu memaksakan, seolah-olah memaksakan ini. Itu. Jadi kami mohon, karena kenapa? Dampak sangat luar biasa Pak. Kalau Bapak tahu di periode berapa itu? 2000 berapa? 6 hektar sawah nggak bisa ditanami Pak. Setebalnya segini Pak. Setebalnya segini, 2 tahun. Apa yang dirugikan oleh masyarakat, perusahaan diminta tanggung jawabnya tidak ada. Bahkan dia lari begitu saja. Tidak ada ngomong 6 hektar. Sedangkan dampaknya dari Pagintungan meliputi desa Citras dan Nameng dan lain sebagainya itu jelas. Aliran air di situ mengalir sampai ke Pemarayan, jelas-jelas di bawahnya itu persawahan Pak. Kalau ini larinya, endingnya nih, larinya siapa sih airan masuk ke Haji Ismet, mau yang ditampung air di situ, jelas-jelas itu pasti larinya ke bawah, nggak bisa ke atas. Otomatis yang dulu sudah terjadi begitu Pak, pasti terjadi. Nanti bendungan itu jebol, nanti banyak kebawa ke masyarakat, nah disitulah dirugikan. Tahu. Sedangkan yang sudah ditindak pertanggungjawaban perusahaan tanah 2 tahun Pak, masyarakat tidak bisa ditanami. Bahkan meminta ke siapa, meminta tolong ke siapa. Nah, disinilah